Halo Buras, gimana kabarnya? Gimana kabar Buras? Baik. Baik, sehat. Ya, tapi semua keadaan sehat di situ keluarga ya Buras ya? Tapi semua keadaan sehat di situ keluarga ya Buras ya? Iya, sehat. Buras, kenapa Buras? Apa ya Buras? Kok noise ya? Buras, kok noise ya? Mungkin lagi sambung di Bluetooth? Coba Buras lihat dulu Buras, perhatikan baik-baik. Iya, memang sambung Bluetooth ya. Oh, kasih kecil sedikit Buras, soalnya noise sayang. Sayang lagi. Dobling dia. Sudah. Oke, mantap. Gimana Buras? Ada yang kita bahas di sini Buras. Ini apa? Tadi kita kaji tentang Yohanes 14:1 Buras. Bisa Buras jelaskan sama saya itu? Iya sayang. Iya Buras. Yohanes 14 ayat 1. Iya. Coba bacakan dulu ayatnya, Oke, baik. Baik. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Buras? Allah dan Ada dua. kepadaku di situ kan Yesus Kristus yang berkata kan? Iya, betul. Iya, yang mana Tuhan, Buras? Berarti Allah Bapa bukan Tuhan. Allah Bapa, kami sebut Allah Bapa. Iya, berarti bukan Tuhan. Dia di atas Tuhan. Oh, dia di atas Tuhan. Berarti ada Yesus yang Tuhan di atas Allah Bapa. Karena Allah Iya, Bapa, karena Allah Bapa yang memberikan gelar Tuhan kepada Allah Firman. Allah Firman lah yang disebut dengan Tuhan Allah, gitu. Allah Bapa memberikan gelar Tuhan kepada Allah Firman. Jadi Allah Firman lah yang disebut dengan Tuhan Allah. Gitu. Berarti Lalu ketika Tuhan Allah Firman yang diberi gelar Tuhan, ya kan? Allah Firman yang diberi gelar Tuhan datang ke dunia merendahkan diri jadi manusia dengan tujuan mengajari manusia dan menyelamatkan manusia dari neraka. Begitu. Berarti yang Yesus mati di kayu salib itu dia kemana? Kalau dia mati di kayu salib itu 3 hari dia kemana? Turun ke perut bumi, itu tanda Yunus itu kan diberikan kepada Dia angkatan turun ke yang perut jahat. bumi. Dia turun ke Berarti perut- dia berarti 3 dia ke hari neraka. anak manusia turun ke perut bumi, ya, ke neraka Berarti untuk Yesus 3 hari. mengalahkan iblis, untuk mengalahkan iblis di neraka dan membebaskan orang-orang kudus yang dipenjarakan iblis di neraka. Itu tujuan Yesus turun ke perut bumi. Oh, berarti Yesus jalan-jalan 3 hari di neraka. Jalan-jalan mengalahkan iblis dan membebaskan orang-orang kudus. Oh, dia mengalahkan. Oh, berarti Yesus mati 3 hari dia ke neraka mengalahkan iblis. Rohnya turun ke neraka, rohnya turun ke neraka. Itu berarti dia penginjilan di neraka itu rohnya itu kan? Penginjilan di neraka itu rohnya itu. Karena rohnya Yesus itu Tuhan Allah yang saya sebutkan tadi. Allah Firman yang diberi gelar Tuhan sama Allah Bapa, itulah yang diutus datang ke bumi jadi manusia. Namanya Yesus. Ditugaskan untuk mengajari manusia dan menyelamatkan manusia dari neraka. Jadi sewaktu Yesus mati di tiang salib, rohnya tadi Tuhan Allah, ya kan? Rohnya Yesus itu Tuhan Allah. Nah, rohnya Yesus yang Tuhan Allah itu turun ke neraka mengalahkan iblis dan membebaskan orang-orang kudus yang dipenjarakan oleh iblis di neraka. Itu.
Berarti dia ke neraka itu menyelamatkan orang-orang yang ada di neraka juga. Kan? Oh, orang-orang kudus. Berarti Firaun tidak ya? Ya tidaklah, Firaun kan itu gimana sih? Sayang. Jahat. Iya, Tahu begini. Firaun Iya, jahat. betul. Iya, jahat dia Firaun. Begini sayang, sayang lagi. Ada tidak dalilnya di mana Yesus ke neraka? Biar enak begitu sayang kan? Kita dari hati ke hati saja ya. Silakan. Oh. Oh. Iya. Oh, berarti dia ke neraka, dia disalibkan 3 juga. hari 3 malam anak manusia turun ke perut bumi. Gitu loh. Ya. Tadi Jangan diulang-ulang sabar. gitu ya kan. Iya, Buras, begini. Kita ini Tadi kan Buras bilang- diciptakan sama-sama punya otak gitu kan. Mulai, Kalau mulai kamu nih, sekali mulai ngomong nih. saya ngerti Sudah loh. mulai. Kalau saya Mulai juga nih. sekali ngomong kamu ngerti juga gitu. Iya, iya. Bukan, tadi kan Buras bilang yang ke neraka itu rohnya, tapi sekarang sudah anak manusia yang ke neraka. Bagaimana Buras? Coba. Buras kasih apa dulu Buras? Silakan. Iya, rohnya anak manusia itu yang turun ke neraka. Rohnya anak manusia itu Tuhan Allah. Allah itu roh. Kalau versi Alkitab, Allah itu roh. Gitu. Jadi Iya, Tuhan iya. Allah itu tadi diberi gelar Tuhan kan? Allah firman Iya. diberi gelar Tuhan. Nah, jadi Tuhan Allah lah yang menjadi rohnya Yesus. Rohnya anak manusia itu Tuhan Allah gitu loh. Oh, berarti roh Allah ini kan roh. Berarti yang ke neraka itu adalah roh Allah itu kan? Rohnya Yesus itu Tuhan Allah. Iya, rohnya Yesus itu adalah Iya, Tuhan Allah. rohnya- Maka rohnya itu ke neraka, betul? Rohnya Yesus itu kan Tuhan Allah. Hah? Nah, Tuhan Allah lah yang turun ke neraka mengalahkan iblis. Oh, berarti di sorga tidak ada lagi Tuhan Allah. Di sorga tidak ada lagi Tuhan Allah karena dia sudah turun ke neraka. Berarti di sorga tidak ada lagi Tuhan Allah. Di sorga Allah Bapa mengutus Tuhan Allah ke bumi. Sabar, Di Allah sorga Bapa. ada Allah Bapa. Sabar, Allah Bapa mengutus Tuhan Allah ke bumi. Bagaimana nih? Kok jadi Allah ini? Coba, Allah Bapa yang di sorga mengutus Tuhan Allah ke bumi. Berarti Tuhan Allah ini yang rohnya itu dia ke neraka, berarti masih ada Tuhan Bapa di sorga. Allah Bapa yang di surga, Allah Bapa. Ya. Yang diutus ke bumi itu Allah Firman. Allah Firman lah yang diberi gelar Tuhan. Berarti ada berapa Allah? Allah Tritunggal. Oh, Tri itu 3, tunggal itu 1, ketiganya 1. Oke, kalau mau lebih paham, buka dulu Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di situ penciptaan manusia. Sewaktu manusia diciptakan itu belum berdosa. Artinya di situ manusia itu masih suci. Setiap ada ayat untuk orang suci itu benar. Ya. Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, masih diciptakan di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, di situ buka di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di ayat 27, menurut
gambar dan rupa Allah, dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, di situ dikatakan Allah itu lebih dari satu. Di situ ada kita dan ada laki-laki, ada perempuan. Itu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Jadi berbeda cerita Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa itu sudah disesatkan iblis. Gitu. Berarti Jadi yang benar, bentar dulu. Yang benar itu yang di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di situ Allah pakai kata kita dan ada laki-laki, ada perempuan. Dan itulah yang dibawakan oleh Tuhan Yesus ke dunia. Yesus katakan di Matius 28 ayat 18, beritakan Injil ke seluruh dunia, siapa yang percaya dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah ini Allah yang bagus. Tritunggal, Allah Bapa, Ya, berarti- Allah Firman, Allah Roh Kudus. Oke, baik. Berarti Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada berapa itu? Tritunggal. Iya, sabar. Ini saya tanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada berapa ini? Oke. Tritunggal. Oke. Enggak tahu tri ya. Tri itu 3. Iya, 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana Tuhan ini dari mereka bertiga nih? Dari tadi saya sudah sebut udah ada 3 kali ya. Allah Firman yang disebut Tuhan. Berarti Roh Kudus sama Bapa ini bukan Tuhan. Anda paham nggak? Kalau sudah dikatakan Allah Firman yang disebut Tuhan, kenapa lagi tanya yang lain? Makanya ini ya kan, saya tadi sudah singgung sedikit ya. Anda sekali bicara saya paham, Anda berkali-kali cakap tak Anda paham, otaknya di mana? Sudah saya bilang kan, jangan kalian mancing-mancing. Bukan tadi kan bilang tri itu kan 3. Nah yang saya bingung ini, 3 ini Tuhan atau 3 ini Allah Bapa, atau itu yang Buras kasih jelaskan. Coba. Tritunggal, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu 1 Allah Bapa, 2 Allah Firman, 3 Allah Roh Kudus, ketiganya 1, berada dalam satu tubuh Allah yang Maha Kuasa. Tunggal itu Allah yang Maha Kuasa. Di dalam diri Allah yang Maha Kuasa ini terdiri dari 3 Allah yang menjadi 3 Allah. Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dan manusia itu bersama-sama dengan Allah Firman. Tetapi yang bekerja menciptakan itu Allah Firman. Jadi karena Allah Firman yang bekerja, maka Allah Bapa memberikan gelar Tuhan kepada Allah Firman. Jadi yang disebut dengan Tuhan Allah itu Allah Firman. Allah Firman yang disebut dengan Tuhan Allah itulah yang datang ke dunia jadi manusia, namanya Yesus. Oh, berarti 3 itu Tuhan ya? Tuhan itu 3 semua ya? Allah, maka malah 100 kali dijelaskan Pak loading. Jadi kalau kamu ikut tes, kamu udah kalah. Kalau kau ikut tes, kau udah kalah. Karena kalau tes itu cuma sekali jawab. Nggak ada ulang terus, nggak ada. Bukan tadi Buras menjelaskan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 itu adalah Allah. Berarti kalau 3 itu adalah Allah, berarti 3 itu adalah Tuhan juga. Kan ajaran Islammu ke Alkitab beda. Ya, di Islammu kan hanya 1, ya kan di Islam itu kan Allah itu cuma 1, ya kan?
Tiba-tiba di Maryam 72 Allah itu jadi kami. Kau buka deh Maryam 72. Maka kami menyelamatkan orang bertakwa. Kami di situ siapa? Allahmu cuman satu yang menyelamatkan kami. Di situ berarti kami yang menyelamatkan itu Allah Tritunggal. Oke, sabar. Oke, Ya, sabar. Deborah, silakan Ya. open cam dulu Deborah, karena ini Buras ini mengatakan bahwa yang Tuhan itu Yesus, Allah Bapa itu bukan Tuhan. Silakan Deborah. Bentar, dibantu aku turun dulu, luruskan, ya. ganti baju dulu. Nggak pikir aku dijambak. Ya, aku ganti baju dulu. Nanti aku naik lagi, Oh, Bang. ganti baju. Nah, Oh, iya, terlalu seksi, Bang. Jangan. Ntar ya, aku ganti baju dulu. Oke, iya. Bila perlu jangan ganti baju, sekalian ganti Tuhan sudah. Jadi begini Buras, karena begini kalau kita berlandaskan kepada dalil Buras ya, di dalil itu di dalam Lukas 4 nomor 8 kan Yesus mengatakan, "Sembahlah Tuhan Allahmu," berarti Allah ini Tuhan. Kalau Yesus mengatakan Allah Tuhan, tadi Buras mengatakan tiga-tiga ini adalah Allah, berarti Allah Bapa adalah Tuhan, Allah Putra adalah Tuhan, Allah Roh Kudus juga Tuhan, berarti ada 3 Tuhan. Betul? Tuhan itu Allah firman. Dari tadi udah 8 kali loh ya. Kalau di depanku kau rasa aku udah kupetuk kepalamu ya, benar. Oh, kepala mana? Kepala mana yang mau dipetuk ini? Kepala mana nih? Maksudnya Buras menjelaskan, Buras jelaskan dengan baik. Kan kita di sini kan kita butuh pencerahan Buras kan? Kenapa Buras mesti marah-marah sama saya? Tidak terkesima kah dengan kegantengan saya? Masa orang ganteng begini Buras mau marah-marah? Silakan. Coba Buras kasih pencerahan karena begini, kalau merujuk kepada ayat dalam Lukas 4 nomor 8 itu Yesus mengatakan, "Sembahlah Tuhan Allahmu," berarti Allah itu Tuhan menurut Yesus. Nah, sementara menurut Buras bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan, Buras mengatakan adalah Yesus adalah Tuhan. Takutnya ketika Buras bertemu sama Yesus usirlah Buras kan? Silakan sayang. Silakan. Cantik. Biasanya. Oke. Jadi Allah Bapa nggak usah pakai emoji ketawa gitu Oh kayak iya, orang enggak usah, gila. enggak usah. Oh iya, saya kismat. Iya, saya kismat. Allah Bapa mengutus Allah Firman datang ke dunia. Allah Firman tadi saya katakan karena pekerjaannya diberi gelar Tuhan. Jadi Allah Firman lah yang disebut dengan Tuhan Allah. Ya. Udah. Datang ke dunia, diutus ke dunia untuk mengajari manusia dan menyelamatkan manusia. Itu harus kau ketahui dulu tujuannya apa, mengajari dan menyelamatkan. Nah, Yesus katakan tadi seperti yang kamu katakan, itu dia mengajari manusia, sembahlah Tuhan Allahmu. Nah, dia di situ kan jadi manusia, merendahkan diri jadi manusia. Ya kan? Tetapi Yesus jadi manusia itu hanya 33 tahun kan? Ya kan, hanya 33 tahun. Ya. Mulai dari lahir sampai mati di kayu salib. Setelah dia bangkit di hari ketiga, dia sudah Tuhan Kristus di kota Daud dan naik ke surga. Dia kan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dia kembali ke wujud aslinya, wujud Tuhan Allah. Mantap. Ini saya paham. Mantap, Bu. Mantap, saya paham. Berarti gini, Bu. Ya kan? Berarti Ya bentar dulu, jangan kamu potong. Oh, bentar iya. dulu, gantung. Ya, kan dia naik ke surga, kembali ke wujud aslinya Tuhan Allah. Nah, jadi sekarang nih kamu sembahlah Tuhan Allahmu. Kan kami sekarang sembah nih Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus tadi yang saya katakan Tuhan Allah jadi manusia, namanya Yesus. Naik ke surga, dia kembali ke wujud aslinya Tuhan Allah. Jadi kalau dikatakan sembah Tuhan Allahmu, ya kami sembah Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus di surga. Karena manusianya hanya 33 tahun. Paham nggak 33 tahun? Ini kan, ini udah tahun 2026. Artinya sudah kira-kira 2000 tahun yang lewat,
Yesus sudah kembali ke wujud aslinya Tuhan Allah 2000 tahun lewat. Jangankan kita yang masih umur 30-40, nenek moyang kita aja 2000 tahun yang lewat sudah menyembah Tuhan Allah, bukan menyembah Yesus lagi, tetapi menyembah betul. Tuhan Yesus. Betul. Gitu ya. Betul, saya sepakat. Tuhan Yesus, kalau begini, jangan dihilangkan Tuhannya. oh siap. Gitu. Berarti yang mati aku di kayu yakin salib. masih kau tanya itu. Aku yakin masih kau tanya lagi. Kau ulang lagi pertanyaanmu Bukan, yang tidak. tadi. Tidak, begini. Yang tadi kan narasi Buras tadi kan sudah masuk ya. Nah sekarang yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Itu dulu saya tanya, manusia atau Tuhan yang mati di kayu salib? Yang mati ya manusia. Tuhan Oke. Allah jadi manusia, Firman jadi Iya, baik, manusia mantap. kan? Oke, Ya kan? mantap. Manusia, makanya berarti saya yang mati. katakan manusianya, bentar, makanya saya katakan tadi manusianya Yesus itu mulai dari lahir sampai mati di kayu salib. Ya makanya kau tanya lagi, yang mati di kayu salib siapa? Kan dari tadi udah bolak-balik nggak loading kotak. Bukan, dengar begini Buras. Yang mati di kayu salib itu anak Maria atau bukan? Anak Maria. Nah, yang bangkit dari kubur itu anak Maria atau bukan? Yang bangkit dari kubur itu tetap anak Maria, tetapi dia sudah diberi gelar Tuhan di bumi karena sudah menyelamatkan. Dia kan sudah turun ke 3 hari, dia turun ke perut bumi mengalahkan iblis dan membebaskan orang-orang kudus. Di situ dia membebaskan, itulah namanya menyelamatkan, ya kan? Jadi kalau dia sudah menjadi juru selamat, Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi anak Maria itu setelah menyelamatkan, itu menjadi Tuhan di bumi. Sebelum dia jadi Yesus, dia itu tadi Allah Firman. Mana nyampe otak kau? Kok nyampe otak kau nggak akan molap kau. Oke, sabar. Ini sudah mulai nyampe. Berarti ketika dia bangkit itu masih anak Maria. Dia terangkat ke langit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu masih anak Maria. Dia itu, ya kan, Tuhan Allah. Jadi dia itu sudah wujud Tuhan Allah, wujud Allah, dia itu Tuhan Allah. Datang ke bumi, wujud manusia, yaitu jadi Tuhan di bumi. Nanti dia datang lagi ke dunia kedua kali, jadi namanya anak manusia, itu Tuhan di bumi. Oh, berarti betul sudah. Berarti betul Yesus Tuhan yang di Tuhan bumi. di surga, Tuhan di surga, Tuhan di bumi, dan Tuhan di neraka. Itu kalau Tuhan Yesus. Itu poinnya di situ. Jadi Yesus ini Tuhan di sorga, Tuhan di bumi, dan Tuhan di neraka. Berarti Allah Bapa ini pensiun karena Yesus sudah jadi Tuhan, betul? Saya katakan tadi Allah Bapa itu di atas Tuhan. Oh ya Allah, lupa betul. Berarti Allah Bapa ini di atas Tuhan begitu. Berarti kalau istilah, kalau macam di dalam film-film begitu, bos punya bos begitu ya? Iya, ibaratnya kalau seorang raja, nih raja ini punya anak, ya kan? Nah, jadi anak raja ini kan disebut pangeran. Ya kan, pangeran ini juga bakalan jadi raja. Tetapi kalau masih ada bapaknya yang bekerja, yang diutus berperang, itu kan anaknya si pangeran itu tadi. Begitulah kira-kira antara Allah Bapa dengan Yesus. Jadi antara Allah Bapa dengan Allah Firman. Jadi yang bekerja itu Allah Firman. Allah Bapa itu raja paling atas, paling besar. Gitu loh. Waktu anaknya itu, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia itu kan dia dibunuh kan.
Waktu dia dibunuh itu Allah Bapa biarkan saja atau gimana, Buras? Coba. Karena Yesus ini kan anak yang dikasihi kan? Kepadanya aku berkenan. Kenapa Allah Bapa biarkan dia dibunuh? Coba silakan. Buka dulu di Yohanes 3 kalau nggak salah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan cuma Yesus saja, anak yang dikasihi itu kita manusia yang paling dikasihi. Gitu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pahami, jangan aja kau nggak nalar otak kau. Makanya kau jadi marah. Sudah masuk. Ini sudah masuk ini. Teman-teman di bawah jangan ketawa lah. Ini saya sudah masuk. Kalian pula bikin. Sudah masuk ini. Sudah masuk. Silakan lanjut. Silakan sayang. Silakan Bor. Adam itu disebut anak Allah toh. Iya kan? Jadi Adam dan keturunannya juga sangat dikasihi. Adam itu kan ditempatkan di Taman Eden, ya kan? Taman Eden itu kan di dunia, ya kan? Karena bukan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kasih Allah itu kepada kita manusia ini sangat besar, sehingga diutuslah anaknya Allah Firman itu menyelamatkan kita. Kenapa diutus Allah Firman itu? Karena Allah Firman itu sama kuasanya dengan Allah Bapa, bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Dan bisa juga menghidupkan siapapun yang dikehendakinya. Kuasa Allah Bapa dengan Allah Firman ataupun Allah Anak itu sama-sama besar kekuasaannya. Begitu. Berarti Nabi Adam ini dicipta di bumi kan? Di apa? Di bumi di apa? Di Taman Eden. Ditempatkan di Taman Eden. Oke, Taman Eden ini kan di bumi kan? Di mana? Diletak di sebelah mana Taman Eden itu di bumi? Di mana? Sampai sekarang masih ada atau tidak itu? Biar enak ini, bagus ini. Ini pencerahan luar biasa nih. Di mana letak Taman Eden itu, Bu? Bentar ya. Iya, bentar teman-teman ya. Iya, bentar teman-teman ya. Oke, di Kejadian 2 kita mulai dari ayat 8, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan, buahnya dan pokok kehidupan dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah. Itu yang pertama, sungai Pison. Yang kedua, sungai Gihon. Yang ketiga, sungai Efrat. Yang keempat, sungai apa nih? Sungai Nil. Tidak. Sungai Nil. Tidak ada sungai Nil di situ. Atau bukan. Amazon. Oh, Ya, bukan. jadi ini, jadi sungai itu Amazon. dibatasi 4 sungai. Jadi 4 sungai inilah yang menjadi batas Israel. Nah, itulah Taman Eden. Israel Sampai sekarang itu masih ada? dibatasi, makanya bintang itu Israel itu kan lambangnya bintang.
itu peta itunya, tahu kau kan itu 4 itu kan, jarum jamnya itu 4. Ah, itulah 4 sungai itu. Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Efrat, dan sungai Ciliwung, apa Sungai satu Ciliwung. lagi nih. Ciliwung, Ah, Sungai itu Ciliwung. dia. Iya, Itulah Sungai Ciliwung. iya. Israel, Sungai Ciliwung. Israel yang sekarang itulah Taman Eden. Tapi itu Sungai Sungai Gangga masuk Tigris, tidak? Sungai Tigris Sungai 1. Gangga masuk tidak? Batas-batas Israel, 4 sungai yang menjadi batas Israel. Kok lari kok ke Sungai Gangga? Sungai Gangga di India. Bukan ada di data kalau original teks itu Sungai Gangga, original teks. Ini saya baca original teks Sungai Gangga. Versi India. Original teks ini. Jadi mana yang betul, terjemahan apa original teks? Buka aja Google. 4 sungai Oh, batas bukan. Israel. Itulah buka. Oh bukan. Sabar. Kita tanya, apa Taman Eden? Sabar. Sabar. Kita buka ya teman-teman, karena ini, kenapa di apa? Ini. Taman Eden. Kok di Toba? Taman Eden. Di Toba. Bagaimana nih? Berarti Nabi Adam dibuat di Toba. Taman Eden. Nih. Coba Buras kasih. Maksudnya di mana letaknya itu? Sampai sekarang tamannya itu masih ada atau tidak? Begitu Buras. Taman Eden itu, persis taman itu aja. Kalau menurut sama. Alkitab sama. itu sudah ditutupi sama Tuhan. Tidak diberikan sudah lagi ditutupi orang sama masuk Tuhan. ke taman itu. sama Tuhan. Iya, Berarti di taman itu ini sudah tutup. sudah disembunyikan sama Tuhan. Kenapa Tuhan menyembunyikan taman itu? Supaya ini kan Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa karena digoda iblis, ya kan? Kan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, Iya. ya. Diusir dari Mereka Taman Eden. diusir dari Kenapa Taman Tuhan Eden. menyembunyikan? Setelah ya supaya orang manusia berdosa dan iblis tidak masuk lagi ke taman itu. Oh, biar orang tidak jalan-jalan ke taman itu ya. Takutnya orang bikin jadi wisata atau apa begitu ya. Di taman itu banyak hartanya, makanya disembunyikan. Banyak hartanya. Luar biasa pengetahuan Cinta Indah ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa ini pengetahuannya, memang sulit untuk dipahami bagi orang-orang yang punya otak standar. Betul sekali kata Bu Buras nih. Benar kan Buras kan? Itu Nabi Adam juga waktu dicipta di Taman Eden itu dia juga menyembah kepada Yesus. Iya, tetapi di situ dia belum menjadi Yesus, masih Tuhan Allah. Kan di sini disebut tadi Tuhan Allah. Makanya saya katakan Tuhan Allah. Allah firman Tuhan yang Allah. diberi gelar Tuhan, Tuhan Allah. Kan Tuhan Allah di sini Berarti kan- disebutkan. Berarti kita refleks saja bahwa Tuhan Yesus ini Tuhan Allah yang datang ke dunia menyamar sebagai manusia lah, begitu ya. Iya, memakai tubuh manusia sih, lebih tepatnya Memakai memakai tubuh manusia. Memang betul. Ya, tapi orang-orang tidak tahu kalau dia ini adalah Tuhan Allah kan yang menyamar memakai tubuh manusia itu kan. Ya, orang-orang tidak tahu. Jadi sewaktu Yesus masih bayi, itu Raja Herodes tahu. Makanya buka di Matius 2, itu karena Raja Herodes tahu, maka dia
ini Raja Herodes ini kan yang menuhankan iblis gitu kan. Ada manusia ini setelah manusia jatuh ke dalam dosa kan ada yang menuhankan iblis kan gitu. Nah Raja Herodes di situ menuhankan iblis, makanya Raja Herodes tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan Allah ataupun anak Allah, maka dia berniat membunuhnya. Buka di Matius 2, itu Raja Herodes mau membunuh Yesus. Itu anak-anak yang mulai dari lahir sampai umur 2 tahun itu dibunuh semuanya sama Raja Herodes. Tetapi malaikat Gabriel sudah memberitahukan kepada Yusuf bahwa Raja Herodes mau membunuh Yesus, maka Yusuf disuruh membawa Yesus dan ibunya Maria lari ke Mesir. Oh berarti Raja Herodes itu dia mau menangkap Yesus agar suruh Yesus menyembah juga kepada iblis, begitu ceritanya atau gimana Bu? Bukan, dia tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah yang Iblis. akan menjadi Oh, iya, penguasa iya. dunia. Dia kan seorang raja, pastinya merasa tersaingi. Iya, betul. Dia seorang raja Iya. yang menuhankan iblis kan gitu. Pastinya dia tidak akan terima kan gitu. Oh. Tapi kenapa iblis membawa Yesus? Yesus pun ikut. Kenapa iblis membawa Yesus? Yesus pun ikut. Bukan, itu bisa kamu baca ayatnya. Itu roh yang membawa Yesus ke padang gurun sewaktu dia puasa, ya kan, puasa 40 hari, 40 hari 40 malam. Di situ Yesus berpuasa. Makanya iblis datang mencobainya karena dia tahu karena puasa itu kan Yesus itu lapar, ya kan? 40 hari 40 malam Yesus puasa, jadi dia merasa lapar. Nah, jadi berarti si Tuhannya iblis Buras ini pernah rasa lapar ya? Ya puasa 40 hari kan dia jadi manusia di situ. Makanya kau jadi berarti malam, Tuhan kau Buras nggak ini tahu manusia. kok dia jadi manusia. Iya, berarti Tuhan Buras ini manusia. Jadi manusia. Ketika Buras jadi poluan, berarti Buras poluan atau bukan? dengarkan gini, bentar. Gimana? Tuhan Allah Silakan. jadi manusia, ketika Tuhan Allah jadi manusia, dia tidak pernah merasa lapar lah, bukan manusia namanya. Gimana sih kau ini? Iya, berarti Tuhannya tahu. Berarti Tuhannya Buras ini kan menjadi manusia kan? Berarti Tuhan Buras ini manusia kan? Udah jadi manusia kan? Nah, kalau dia jadi manusia, siapa jadi kalau Tuhan? manusia lapar ya lapar lah dia, namanya jadi manusia. Jadi manusia katanya, siapa tapi yang tidak Tuhan? pernah lapar, ya berarti bukan jadi manusia dianya. Iya, Gimana sih kalau kau dia ini, jadi manusia siapa? Kalau dia jadi manusia siapa yang jadi Tuhan? Allah Bapa tadi kan masih di surga. Allah Bapa Oh, di iya, surga. Allah Firman yang diutus ke dunia. Allah Oh, Roh iya, Kudus Burasmi. itu Iya, waktu betul, betul. Iya, Burasmi. Maria mengandung, Roh Kudus masuk juga ke tubuh Maria mengandung Yesus. Nah setelah itu kan Roh Kudus itu naik ke surga. Sewaktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun berupa burung merpati. Nah kalau Roh Kudus Sabar. ke Salah surga, ini Bu Rasmi. ke bumi. Berarti Roh Kudus yang menghamili Bunda Maria. Roh Kudus itu Allah perempuan, kan kita sudah baca tadi Allah Kejadian 1 ayat perempuan. 7. Oh, sabar. Menurut Roh gambar, Kudus Allah perempuan. bentar. Menurut gambar dan rupa Allah manusia itu diciptakan. Menurut gambar dan rupa Allah laki-laki dan perempuan. Kan itu. Nah, ada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal 3 tapi 1. Nah 3 yang satu Bapa, yang satu Allah Bapa, yang satu lagi, yang kedua Allah Anak. Nah ada laki-laki ada perempuan kan katanya. Nah yang 2 sudah laki-laki, jadi yang perempuan itu yang mana? Ya tinggal Allah Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus masuk ke tubuh Maria dan mengandung Yesus.
Artinya Roh Kudus itu perempuan, makanya dia mengandung. Berarti ini keluarga ilahi ya? Keluarga Allah, kita manusia juga kan, ya kami tentunya. Kami juga keluarga Allah. Kami kan disebut anak-anak Allah. Kalau anak-anak itu kan keluarga. Iya, betul. Kamu yang rongsokan kamu. Allah tidak beranak. Iya. Kamu siapa sih barang rongsokan? Makanya kamu disiksa-siksa. Kamu disiksa-siksa karena bukan anak Allah. Allah tidak beranak. Gitu makanya waktu kau disiksa, dia tidak merasa kasihan karena kau bukan anaknya. Ya. Oke. Berarti poinnya di sini kan? Gimana sih kau? Iya, sabar. Pergi kak. Berarti Kau poin. mualaf padahal kan. Padahal alam itu kan tidak kasihan sewaktu kau disiksa itu kan tidak kasihan dulu. dia. Kan malah Iya. dibilang Allah tidak beranak kan katanya. Iya, dengar dulu. Yang menghamili Bunda Maria ini siapa? Yang menghamili Bunda Maria ini? Kehendak Allah yang Maha Kuasa. Oh. Anda paham nggak kehendak Allah yang Maha Kuasa? Ya kan? Nah, sudah dikatakan Roh Kudus turun ke perut Maria. Nah, Maria itu kan dalam keadaan perawan. Jadi itu tidak ada yang menghamili, tetapi itu kehendak Allah. Ya, Mantap. jangan kau kasih tahu sama saya kalau Allah tidak berkuasa, ya beda cerita, kan gitu. Ya kan, Allahmu juga Ya, kan, Buras. coba bagaimana rupa Allahmu, kau kan nggak bisa. Ya kenapa? Karena Allahmu tidak punya kuasa memperkenalkan dirinya sama kalian. Kan gitu, jangan kau sama-samakan Allah yang tidak berkuasa sama yang berkuasa. Kalau berkuasa ya bisa memperkenalkan diri, ya kan, bisa membuat Maria hamil sebagai perawan, itu namanya kuasa. Ya jangan kau samakan sama Allahmu yang tidak tahu kita rupanya Oh. seperti apa, kan gitu. Oh iya, Oh, baik. Luar biasa ya teman-teman pencerahan Buras Iya, ini memang bahkan ini iya, makanya aku bilang, sabar dulu, gantian makanya, dulu. Gantian dulu lah. Kau ini kok kebirahi-birahi sekali. Sabar, tahan dulu, tahan sejenak dulu. Nah, yang tadi Buras, kalau orang hamil sebelum menikah itu namanya apa, Buras? tahu nggak Anda kehendak Allah sama bukan kehendak Allah? Tahu. Tahu ya kehendak Allah sama tidak kehendak Allah beda ya. Iya, Anda tahu. paham ya? Iya. Jadi kalau orang hamil ini yang orang hamil apa tadi Anda katakan? Apa coba ulang? Dia hamil di luar nikah. Dia Kalau hamil ada di- orang hamil di luar nikah. Orang hamil di luar nikah terus? Ya, apa namanya kalau orang Ya, hamil di apa luar namanya nikah? kalau orang hamil di Orang hamil di luar nikah ya tidak boleh. Tidak boleh, betul sekali. tidak boleh. Nah, Ya. oke baik ya. Coba saya tanggapi ini. Coba saya ini Buras yang kasih jelaskan sama saya ya. Ini Buras kasih jelaskan sama saya, sahabat. Buras kasih jelaskan sama saya biar enak begitu kan? Oke. Ya. Sabar teman-teman ya. Ini Buras. Coba kita baca sama-sama ya. Nah. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, berarti Maria hamil ini sebelum suami istri, berarti coba apa tadi? Ya, baca lanjutannya ke bawah.
bawah. Itu kan kehendak Allah. Baca lanjutannya. Baca lanjutannya Iya. ke bawah. Iya, tadi kan begini. Iya, tadi kan Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, itu ternyata kau ia ulang. mengandung dari Itu kau ulang. Aku bilang lanjut. iya, kalau lanjut dibawakan karena Yusuf suaminya, ini kan mereka belum menikah lagi nih. Tapi bukan poin ke situ. Kan ada Yusuf kan yang menanggung jawabinya, ada Yusuf yang menikahinya kan. Kan baca dulu di ayat di ayat 21-nya, baca dulu. Di ayat 20 dan 21-nya, baca dulu lanjut. Maka aku bilang lanjut. Lanjut di ayat 20 dan Iya, 21. bukan pertanyaan sabar begini Buras. Tadi kan saya tanya sama Buras, ya. Kalau orang hamil di luar nikah itu kamu apa tidak mau namanya? lanjut? Kenapa tidak kau lanjut? Jawabannya di ayat 21. Oke, jawaban di ayat 21. Sabar, saya baca 21. Jawaban 21. Ayat Ia 20 akan dan 21, mulai dari 20. Oke, kita baca. Ayat 20, ayat Tetapi 20. iya ini baca. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang membuat Maria hamil. Malaikat Gabriel itu kan mengatakan anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus masuk ke tubuh Maria dan mengandung Yesus gitu. Jadi Roh Kudus itu posisinya dalam tubuh Maria gitu. Ya kan? Nah, Iya. jadi tadi yang kamu katakan itu jawabannya kan di situ sudah dikatakan malaikat Gabriel kepada Yusuf, anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus, gitu kan? Jadi sudah tahu Anda bedanya kehendak Allah sama yang melanggar perintah Allah. Udah paham? Ini kan yang tertulis sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria melahirkan sebelum mereka menjadi Iya, suami istri dengan Yusuf. Malaikat Gabriel sudah katakan anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Malaikat Iya, lo yang mengatakan, berarti- malaikat Gabriel lo yang nggak kasih tahu. Berarti ketika orang hamil sebelum menikah apa namanya? Di situ Maria sebagai perawan, bukan pecah perawan. Pahami dong. Ini kan tertulis. Perawan karena kehendak Allah, bukan karena melanggar betul. perintah Allah. Bagaimana kamu ini kan? Yang saya Terus tidak tanyakan ada tadi, masalah karena Yusuf tidak ada masalah di situ tentang Iya, betul. ajaran barumu yang katanya rajam-rajam, karena Maria itu punya suami, Yusuf menikahinya. Jangan on sekarang gitulah. begini. Oke, sekarang begini. Sabar, dengar. Saya tampilkan ya. Mulai. Nih, perhatikan baik-baik nih, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi di 18 mereka sebelum menjadi suami istri. 19 karena Yusuf suaminya. Kapan menikah? Ya, kan? Begini teman-teman nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi datang ke 19 karena Yusuf suaminya. Kapan mereka menikah masalahnya? Kapan mereka menikah? Karena poin yang kita harus tanya ke situ, bagaimana cara Maria lolos dari hukum rajam orang Yahudi. Kalau di Islam kan dikatakan Nabi Isa diberikan mujizat berbicara dari bayi kan? Begitu. Kalau di Kristen bagaimana caranya? Ya kita jadi hiburan saja Bu Rasmi itu. Ya. Kan sudah tahu kan? Yesus saja ke neraka 3 hari. Cuma untuk memancing oten agar dibawa cepat mereka naik.
Paham-paham kan? Karena mereka ini sok pintar tapi di bawah, tapi begitu kasih naik di atas ya sudah seperti ini temanya ini. Oten ajaran bingung dia menjelaskan tadi kan. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Teman-teman dikencangkan dulu tap-tap layar teman-teman. Kita pecahkan sampai 1M kalau bisa ya. Ya, pasien selanjutnya. Ya, halo Rijal M Islam Kristen. Rijal M. Halo. Ya, silakan buat teman-teman Kristen di multi saja. Ya, halo Bang. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh, siap Bang. Ada yang mau disampaikan Bang biar kita ganti oten dulu Bang. Ya, tadinya mau nanya sih ke itu ibu-ibu yang tadi tuh mau nanya kenapa kenapa Tuhannya itu terlalu gimana ya, hina sekali caranya Ya, begitulah mereka. diciptakan. Begitulah. Ya Bang ya, kita ganti oten dulu Bang ya. Ya, sore Bang, Ya, kita makasih banyak ada Bang, saya kasih selalu siap. Bang, panjang umur lancar rezeki Bang. Ya, amin. Allahumma amin. Allah. Yang muslim ditahan dulu teman-teman muslim. Kita prioritaskan dulu ya. Kita prioritaskan dulu Kristen ya. Ya muslim butuh kerjasamanya, kita tahan dulu. Karena tidak mungkin 5,1K ini Islam semua, pasti ada oten biar cuma berapa biji kan. Gitu. Ya, Pak Erwin Islam Kristen. Halo Pak Erwin. Makasih Bang Gufron. Sehat selalu abangku ya. Ya Ani Islam Kristen. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin diturunkan dulu Pak ya. Kita carikan oten dulu ya. Oke bang. Ya, siap. Ya, buat teman-teman muslim ditahan dulu, kita prioritaskan Kristen. Yang sudah kepencet dibantu apa? Tarik ulang kan, kembalikan. Biar enak kita. Ya, mana Deborah? Deborah ini ganti baju apa ganti suami ini? Lama sekali. Ganti Tuhan mungkin. Malam kakak, iya malam Kak Romi, gimana kabarnya? Makasih Bang Gufron, Masya Allah. Sehat selalu abangku ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ferdinand, Islam Kristen. Katolik Lodong. Oke Katolik ini sopan-sopan. Silakan open cam Bang, enak ini Katolik. Kita ngobrol santai ya Bang ya, silakan open cam. Belum Sambil bisa ngopi kita, Bang. Lodong. Kalian ini berbohong dalam segala hal. Ini sudah bisa saya undang tuh. Silakan dibuka. Enggak pakai celana aku Bang Lodong. Ya, bagaimana kau? Saya sudah tahu tuh Tuhanmu, saya cuma pakai sempak. Nah, turunlah. Nah, sudah tahu mau naik komal pakailah celana dulu, tahanlah birahimu dulu. Begitu, kan? Tuhannya saja pakai sempak, kalian pula bukan tidak pakai celana. Aduh, bagaimana kalian? Mentang-mentang Tuhannya pakai sempak, kalian pula. Mereka mau lebih istimewa dari Tuhan ketika Tuhannya pakai sempak, mereka tidak pakai celana biar lebih keren daripada Tuhan itu.
Iya, silakan buat teman-teman Kristen. Ngelek, masih ngelek kah teman-teman? Cek cek 1 2 3. Masih ngelek kah? Aman ya? Kalau Tuhan sudah pakai sempak, kalian pula pakai celana lah. Tidak mau pakai celana lagi. Sabar teman-teman ya. Tahan dulu. Ya, halo Bang. Bang. Masih ngelek ya? Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, ayo kita diskusi dengan santai. Buat teman-teman semua, dibantu dulu tap-tap layar sambil share-share. Jangan lupa love orange ya teman-temanku. Biar komal kita kuat. Ya. Mikana biar seru. Iya, sabar. Saya lagi pantau beliau teman-teman. Tenang saja, nanti kita ke sana kok sebentar ya. Sebentar, nanti kita ke sana. Kita ambil lucu-lucunya saya sama Mikana, Tuhannya mati, Tuhannya dibunuh. Tuhannya ke neraka 3 hari. Sama Mikana itu jangan serius, karena dia bertanya, kita menjawab, dia tidak terima jawabannya, makanya kita kanter-kanter saja gitu. Dia kalau begitu terus 1 tahun ke depan, nanti tunggu sudah berita keluar, ada seorang apologet dari Oneness sudah ngamuk-ngamuk di Komal, akhirnya dipasung. Tapi tahan dulu, kita santai-santai dulu di sini ya. Kita cari dulu 1-2 ekor hotel. Halo, Hafiz, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang. Oh, Islam Bang. Iya, gimana? Ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, naik ke Mikana Bang, lebih seru Bang. Iya, insya Allah. Nanti Bang ya. Nanti kita. Iya, siap. Oke Bang, makasih Bang, makasih. Ya. Assalamualaikum Bang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Firman Jain. Ya, halo Firman. Halo, Putra Jaya Islam Kristen. Halo Bang, selamat malam. Ya, silakan Bang. Islam Kristen Bang. Kristen, mau bertanya nih lo Ding. Ya, silakan open cam Bang. Pakai Gini, masker atau Bang. pakai apa? Kalau Open cam menurut dulu Bang. Open cam dulu baru Anda open cam dulu baru berbicara Bang. Silakan Anda bertanya. Open cam dulu. bisa sebentar doang kok. Tidak, open cam dulu Bang. Cuma satu doang pertanyaannya.
Open cam dulu, mau satu kah, mau setengah, mau sepanggal, open cam dulu. Ah, dibilang open cam kau. Nanti kalian menggeruduk saya. Turun. Karena kalian tidak open cam, itulah kalian mau menghujat. Oh, nanti kalau open cam kalian geruduk saya. Lupakah kalau Tuhan kalian digeruduk di Taman Getsemani? Lupa. Lupa kalau Tuhan kalian digeruduk di Taman Getsemani. Oh, nanti kalau open cam kalian tangkap kami. Lupakah kalau Tuhan kamu itu ditangkap? Katanya Kristen itu pengikut Kristus. Kenapa kamu takut digeruduk? Kenapa takut ditangkap? Selagi diskusi-diskusi kalian itu berlandaskan dalil, maka tidak akan ditangkap. Kita diskusi kok. Contoh, loading kenapa dalam Al-Hijr ayat 6 dikatakan Nabi Muhammad itu adalah gila. Nah, contoh begitu. Bertanya pakai dalil, baru kita menjelaskan. Oh, itu karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan beliau gila. Makanya Allah konfirmasikan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 2. Sesungguhnya Nabi Muhammad engkau bukanlah seorang yang gila. Betul. Baru kita kanter ke Bibel di dalam Markus 3:21, ketika kaum keluarga itu mereka mendatangi Yesus, maka mereka mengatakan ia tidak waras lagi. Nah, kenapa kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus itu gila? Coba. Ketika kita bertanya sudah begitu teman-teman, maka disitulah terjadinya Oten mulai kerasukan cacing pita. Makanya itu, Kristen bertanya, Islam menjawab. Islam bertanya, Kristen kejang-kejang.